Bayangkan dirimu berada di titik terendah dalam hidup. Rasa sakit yang tak kunjung reda, masalah yang seolah tiada akhir, atau krisis yang merenggut kebahagiaanmu. Dalam keputusasaanmu, datang seorang yang menawarkan harapan. Seorang yang mengaku memiliki jawaban untuk semua kesulitanmu. Seseorang yang sering disebut orang pintar, seorang penyembuh, atau seorang pembawa keajaiban. Tanpa ragu, kamu mendengarkan kata-katanya. Setiap kalimatnya seperti mantra, menenangkan rasa gelisah yang terus menghantui. Dia tidak menawarkan bukti, hanya janji. Tapi di saat seperti ini, bukti bukanlah yang kamu cari. Yang kamu butuhkan adalah secercah harapan, sekecil apapun. Sebuah alasan untuk percaya bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa penderitaanmu akan berakhir. Kata-katanya masuk ke dalam hatimu, mengisi kekosongan yang selama ini kamu rasakan. Ritual-ritualnya tampak aneh, tapi kamu tak peduli. Dalam benakmu, kalau ini adalah jalan keluar, apa tidak mencobanya? Semua logika perlahan pudar, tergantikan oleh keinginan yang begitu kuat untuk percaya. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya? Dan yang lebih penting, bagaimana keyakinan ini bisa membawa pada kehancuran? Dalam video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam mengenai proses mental yang terjadi ketika seseorang jatuh dalam jebakan keyakinan yang salah. Kita akan memahami bagaimana keyakinan bisa berkembang dalam pikiran, bagaimana mereka bisa begitu kuat dan mendalam, dan bagaimana mereka bisa berakhir menghancurkan kita. Mari kita mulai. Semuanya dimulai dari ketidakpastian. Setiap orang pada titik tertentu dalam hidupnya merasa bingung dan terombang-ambing oleh situasi yang tidak mereka pahami. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan yang tidak kunjung sembuh, atau bahkan kecemasan terhadap masa depan. Ketika berada dalam ketidakpastian, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan yang mendalam untuk mencari makna, untuk membuat dunia ini terasa lebih masuk akal. Pada tahap pertama, kita cenderung mencari penjelasan untuk segala sesuatu yang tidak kita pahami. Kita ingin tahu mengapa sesuatu terjadi dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Ini adalah insting dasar manusia untuk mencari kontrol di tengah kekacauan. Dalam kondisi ini, orang cenderung terjebak dalam pemikiran yang berusaha mencari solusi cepat. Dan inilah saatnya keyakinan yang tidak rasional mulai muncul sebagai jalan keluar. Contohnya adalah seseorang yang sakit dan merasa keputusasaannya semakin mendalam. Mereka mencari pengobatan alternatif, dan disinilah mereka bertemu dengan seseorang yang mengklaim memiliki kemampuan supranatural untuk menyembuhkan mereka. Pada tahap ini, keinginan untuk mendapatkan jawaban, apapun itu, membuat mereka lebih mudah untuk menerima hal yang tidak bisa dibuktikan. Ketika seseorang mulai tertarik pada suatu sistem kepercayaan, yang sering terjadi adalah mereka mulai mencari pembenaran untuk keyakinan tersebut. Mereka mulai mencari cerita-cerita yang orang lain berhasil sembuh setelah pergi ke dukun. Atau mungkin mereka menemukan buku atau ajaran yang sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Proses ini yang dikenal dengan bias konfirmasi adalah bagaimana kita, tanpa sadar, mencari informasi yang hanya menguatkan keyakinan kita dan mengabaikan segala informasi yang bertentangan dengan itu. Dalam pikiran kita, keyakinan tersebut semakin menguat. Pada titik ini, keyakinan kita sudah mulai menguasai cara kita berpikir, dan kita merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seseorang yang awalnya ragu pada pengobatan alternatif misalnya, akan mulai mempercayai bahwa itu bisa bekerja setelah mereka mendengar beberapa cerita sukses. Keyakinan itu, meskipun tidak didasarkan pada bukti ilmiah, memberikan kenyamanan emosional. Mereka merasa diberi harapan, bahkan jika itu hanya berdasarkan kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan. Ketika keyakinan tersebut semakin mengakar dalam diri, orang mulai menutup diri dari alternatif lain yang lebih rasional. Ini adalah tahap 3 ketika keyakinan bukan lagi sekedar anggapan, tetapi menjadi kebenaran pribadi yang mereka anut. Pada titik ini, orang akan mulai mengabaikan atau meremehkan bukti yang tidak mendukung kepercayaan mereka. Contohnya, seorang yang percaya pada kekuatan spiritual dukun, meskipun sudah merasakan sedikit perubahan atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, akan terus kembali.
Mereka merasa seolah-olah ritual itu benar-benar bekerja, meskipun hasilnya bisa jadi hanya bersifat sementara atau bahkan tidak ada sama sekali. Keyakinan tersebut berfungsi sebagai mekanisme penghindaran yang membantu mereka mengatasi rasa cemas dan ketidakpastian mereka. Pada titik ini, mereka menjadi tergantung pada keyakinan itu. Secara psikologis, ini adalah cara untuk mengatasi ketidakpastian dalam hidup. Keyakinan yang salah bisa memberikan rasa kontrol. Bahkan ketika masalah semakin memburuk, mereka merasa lebih aman karena sudah memiliki sistem kepercayaan yang bisa mereka pegang erat-erat. Ketergantungan terhadap keyakinan ini menjadi begitu besar, sehingga mereka mulai menutup diri terhadap dunia luar yang lebih rasional. Namun, inilah bagian yang paling berbahaya ketika keyakinan membawa kehancuran. Pada titik ini, orang yang terperangkap dalam sistem kepercayaan yang salah sudah sangat terikat. Mereka tidak hanya mengabaikan kenyataan, tetapi mereka juga mulai membuat keputusan-keputusan yang sangat merugikan berdasarkan keyakinan tersebut. Misalnya, seseorang yang terus mengikuti pengobatan mistis meskipun kondisi mereka memburuk, atau yang menghabiskan uangnya untuk ritual yang tidak jelas hasilnya. Pada tahap ini, disonansi kognitif, perasaan tidak nyamanan yang muncul ketika seseorang dihadapkan pada kenyataan yang bertentangan dengan keyakinannya menjadi lebih nyata. Orang ini mulai merasa cemas dan frustasi, tetapi mereka berusaha mengatasi perasaan itu dengan semakin memperkuat keyakinan mereka. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa jalan yang mereka pilih salah, semakin mereka merasionalisasikan dan membenarkan apa yang mereka percayai. Secara emosional, ini adalah titik puncak dari keputusasaan. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa keyakinan mereka tidak membawa perubahan yang dijanjikan, mereka menghadapi kehancuran psikologis. Bukan hanya kerugian finansial atau fisik yang mereka alami, tetapi juga kehancuran kepercayaan diri dan rasa harga diri mereka. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka kendalikan, karena keyakinan yang mereka pegang erat-erat justru menghalangi mereka untuk keluar dari masalah tersebut. Filosof seperti Friedrich Nietzsche atau Jean-Paul Sartre berbicara tentang bagaimana manusia seringkali mencari kenyamanan akan keyakinan untuk menghindari rasa takut akan ketidakpastian. Dalam perspektif psikologis dan filosofis, keyakinan yang berlebihan atau salah ini adalah bentuk penjara pikiran. Ketika kita terlalu terikat pada suatu pandangan atau kepercayaan, kita kehilangan kebebasan untuk berpikir kritis dan melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Keyakinan yang salah ini dalam banyak hal membuat kita terjebak dalam pola berpikir yang sempit dan mengabaikan fakta-fakta yang ada. Semakin kita terjebak dalam keyakinan itu, semakin kita menjadi tidak rasional. Pada akhirnya, keyakinan ini bukan hanya menghambat kita, tetapi juga menjadi musuh terbesar kita. Lalu, bagaimana kita bisa menghindari jebakan ini? Kuncinya adalah untuk selalu mempertanyakan dan menguji keyakinan kita. Kita harus belajar untuk tidak terlalu mudah menerima apa yang datang begitu saja, apalagi jika itu tidak didukung oleh bukti yang jelas. Mengelola keyakinan dengan bijaksana berarti membuka pikiran kita pada kemungkinan-kemungkinan baru, bahkan jika itu bertentangan dengan apa yang kita percayai sebelumnya. Kita juga harus berani untuk menghadapi ketidakpastian dengan pikiran terbuka, tanpa merasa harus selalu mencari jawaban yang membuat kita nyaman. Ketika kita mampu menerima bahwa kita tidak akan selalu memiliki jawaban yang pasti, kita mulai membuka diri untuk melihat dunia dengan lebih luas, lebih rasional, dan lebih objektif. Pada akhirnya, keyakinan bisa menjadi alat yang kuat untuk membimbing hidup kita. Tetapi hanya jika kita mengelolanya dengan bijak. Jangan biarkan keyakinan yang salah membunuh peluang kita untuk berkembang, untuk belajar, dan untuk hidup dengan cara yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dadah!